Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa anzim wa an'im ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi dibaca pas dengan hari Jumat ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mudah-mudahan kita bisa memperbanyak selawat, mengucapkan rasa syukur kita dengan tahmid, tasbih, tahlil dan takbir, juga mengucapkan salawat kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya hingga Allah Subhanahu wa taala memanggil kita. Maka insyaallah Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi. Yang kita baca barusan dari Quran, mudah-mudahan ya'ti syafi'an, akan datang kepada kita menjadi syafaat ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita. Maka Allah telah mempercayakan kita dengan kesehatan tentunya pada hari ini. Sehat kita, waktu luang kita eksploitasi, kita manfaatkan untuk berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing kita memang punya karakter bacaan. Ada yang lagunya bagus, kemudian terlena dengan lagunya. Ada yang memang belum berani dan seterusnya. Tapi alhamdulillah adanya kita di sini juga bagian dari ikhtiar kita untuk sama-sama mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Saya pun demikian, kalau baca sendiri kayak benar, tapi kalau ada temennya ternyata salah. Itu yang selalu diingatkan oleh Imam Syafi'i. Boleh jadi yang kita anggap salah, tentunya ada kebenaran, ada cara pandang lain bahwa itu ada yang benar. Begitupun orang lain salah, tentunya ada kebenaran dalam dirinya. Begitupun kita. Maka mudah-mudahan kita bisa diberikan nikmat istiqomah, terus menerus continue membaca Quran, dan insya Allah dengan baca Quran Allah berikan rahmat, turun inayah maula dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka di pertemuan kali ini seperti yang sudah saya sampaikan, ini alhamdulillah laptopnya sudah sehat lagi. Di pertemuan sebelumnya, Jumat yang sebelumnya bertepatan dengan hari ini, tentunya kita sudah melaksanakan Hari Raya Idul Kurban atau Idul Adha, tepat pada Jumat yang lalu. Maka sebelum menutup kajian kita, ingin saya sampaikan pada diri saya pribadi bahwa setiap kita dengar cerita itu antara Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Siti Hajar, tentunya cerita jangan cuma cerita, tapi ada hikmah yang insya Allah kita bisa ambil. Kalau kita sedang kena musibah, biasanya teman kita suka ingetin, sabar ya, mudah-mudahan ada hikmahnya. Sebetulnya bukan mudah-mudahan ada hikmahnya. Setiap Allah ciptakan sesuatu pasti ada hikmah. Tinggal kita mampu mengambil hikmah itu atau tidak. Jadi bukan lagi kita tahapnya mudah-mudahan ada hikmahnya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah yang Allah berikan kepada kita. Maka diantaranya ini adalah hikmahnya adalah dialog, diskusi, ngobrol
itu melahirkan ketaatan. Ya, jadi kalau kita sering ngobrol, sering dialog, diskusi, suami dengan istri, istri dengan suami, anak dengan bapak, anak dengan ibu, yang punya rumah dengan asisten rumah tangga, sekarang online ya belajar, yang mendampingi anak kita dengan yang punya anak, itu kalau ada dialog itu ternyata melahirkan ketaatan, melahirkan disiplin, melahirkan tanggung jawab. Tapi sebaliknya, kalau tidak ada dialog, tidak ada diskusi, tidak ada ngobrol, sering tuh kita kalau ngobrol ya, ngobrol dong, itu maksudnya ngomong gitu kan. Kalau tidak ada itu, kita jauh dari ketaatan, apalagi kemudian mencapai kepada kesalahan sosial. Ini dinyatakan dalam surat As-Saffat di ayat 102, yang sebetulnya ayatnya sudah sering kita dengar. Ceritanya hampir setiap tahun berulang. Tapi apakah kemudian kita tidak mengambil hikmah? Kira-kira demikian. Maka surat As-Saffat ini adalah surat yang ke-37 dalam Al-Quran. Terdiri dari 182 ayat dan termasuk Makkiyah. Kalau Makkiyah berarti biasanya sifatnya umum. Bicaranya bukan hanya satu iman, tapi multi iman. Bicaranya bukan dalam sekup kita bersosial dengan orang Islam saja, tapi juga dengan non-muslim. Kenapa? Karena biasanya lebih kepada ajaran-ajaran yang disampaikan adalah rahmat. Ya. Beda ketika Madaniyah. Kalau Madaniyah bisa keyakinan, karena memang posisinya Nabi dan sahabat yang lain sudah hijrah ke Madinah. Maka di surat As-Saffat surat ke-37 ini di ayat 102, kenapa diangkatnya dialog itu menciptakan ketaatan? Kita bisa lihat misalnya bunyinya falamma balagha ma'ahu sa'ya di halaman 3 ya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala, kira-kira dialognya begitu. Qala, ya kan, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas shabirin. Di ayat di halaman keempat saya sampaikan di sini, sebelum dialog ternyata Nabi Ibrahim itu sukses menghantarkan anaknya yang bernama Ismail. Maka saya dan teman-teman yang sudah menikah, bunda-bunda semua, mudah-mudahan kita menjadi orang tua yang sukses untuk menghantarkan anak kita. Karena belakangan timbul di orang tua udah malas ngomong, udah capek bilangin, dia dua aja bilangin, gua udah bosen bilangin dia, gitu. Udah capek ngingetin dia, bisa begitu kayaknya. Jadi timbul kalau saya tinggal di Joglo itu suasana demikian sudah mulai lumrah. Akhirnya kita diminta untuk bilangin anak orang lain, atau sebaliknya kita minta tolong bilangin orang lain. Nah, dari mana kesuksesannya? Bisa dilihat. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, ya. Ya, silakan. Ketika umurnya sudah balag itu berarti sudah balik ya, sudah remaja, udah punya HP sendiri sekarang, ya, udah di kamar sendiri, udah diajak pergi udah mulai nggak mau, apalagi ajak arisan nggak mau, arisan keluarga, udah mama duluan, ntar aku nyusul, dia nyusul nanti, ya kan? Udah mulai nggak mau, ya kan? Itu berarti dia sudah dewasa, sudah balik. Balik itu artinya sudah mampu membedakan. Oh, kalau dia ikut mamahnya, papahnya itu lama, kenapa? Ngobrol dulu,
Karena kan mamanya papanya jarang-jarang ketemu sama keluarganya. Maunya anaknya langsung acaranya, maka dia nyusul. Berarti anak ini sudah bisa membedakan mana yang dia butuhkan, mana yang tidak. Itu berarti balik ya. Maka terminologinya adalah dia sudah balik, sudah remaja, sudah ABG. Kewajiban kita itu ngajak ngobrol anak kita yang sudah mulai balik. Dulu sebelum balik kita ngajak ngobrol mulu ya. Lagi bayi tuh anak raja gitu kan. Anaknya bingung, anak raja. Ya. Perasaan bapaknya tukang ojek ya. Ya kan? Anak kan gak mungkin dibilang raja ojek mungkin. Yang lebih repot kadang-kadang suka ditanya, anaknya apa sih? Anak siapa sih? Anak siapa sih? Anaknya bingung. Anak siapa? Anak situlah begitu. Ntar kalau gede nanya, bapak siapa? Gitu. Sering, bahkan jangankan kita artis aja udah, anak kecil aja ngobrol. Yang anaknya cengar-cengir, yang mohon maaf dia juga nggak paham. Ternyata rata kita semua ketika anak kita kecil kita ajak ngobrol, ajak dialog, ya kan? Udah makan belum? Ayo ganteng gitu kan. Tapi kenapa ketika dia sudah balik malah cenderung kita biarkan, tidak ajak ngobrol? Padahal sesungguhnya terminologinya, perintahnya ketika anak sudah balik haruslah kita ajak ngobrol kalau sudah balik. Kenapa? Karena perintahnya adalah berdialog. Lihat di sini misalnya. Qala, ketika Nabi Ibrahim berkata kepada siapa? Anaknya. Ya bunayya inni ara fil manam. Lihat, Nabi Ibrahim nggak nyampein kalau ini perintah. Ini perintah Allah bukan, tapi dia nyampein bahwa semalam aku melihat dirimu dalam mimpiku. Enggak dibilang perintah, tapi aku melihat dirimu dalam mimpiku, kan gitu. Fil mana? Mimpi. Fanzur madza tara, kan gitu. Kira-kira apa pendapatmu? Kan dialog di sini. Ya. Lihat anak kita udah capek-capek, mamanya udah pulang dari kantor, terus mampir di tukang yang enak, tukang makanan, beli lauk, ya kan, sampai di rumah disiapin makanan, anaknya nggak mau makan. Kalau dulu begitu bapaknya datang mau langsung kejar. Sekarang anak sekarang disuruh makan, jangankan disuruh dibayar juga nggak mau dia. Enggak, aku nggak mau makan. Itu kadang-kadang mah kita biarkan saja. Apalagi kalau pagi sarapan ya, makan ya. Gitu. Lahirnya bukan dialog tapi instruksi. Ya udah terserah makan enggak. Serah mandi enggak ya kan? Karena sudah hilang dialog, lahirnya adalah instruksi. Padahal yang diharapkan agama adalah berdialog. Kenapa nggak mau makan? Oh, anak sekarang dikit-dikit dia go food. Orang tuanya mah karena zaman dulu nggak go food, jadi mikirin sampai pulang kantor bagaimana anak tuh nggak makan, nggak laparan, nggak masuk angin, dibelilah lauk. Ternyata anaknya udah lebih canggih. Ya kan, udah GoFood duluan, ya kan. Bekasnya emang nggak ada karena langsung dari situ ke sampah. Kalau orang tuanya kan suka lihat ada piring kotor nggak kan gitu. Berarti anak belum makan nih, piringnya bersih kan gitu. Anak sekarang enggak, yang makan di situ langsung ke sampah, nggak kelihatan. Oh dia sudah GoFood, ya berarti wajar kalau nggak mau makan. Ya, jadi bukannya kemudian lahir instruksi, serah makan enggak mau udah beliin tuh ya, gitu. Kamu sakit masuk angin terserah, kamu yang repot segala macam. Karena hilang daripada dialog. Kemudian di jawabannya adalah kalau kemudian itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian kerjakanlah. Nah, kenapa diperlukan dialog? Saya terus di halaman berapa ini? 7 ya, halaman 7. Pertama, harus ada kesamaan persepsi kita dengan anak. Ya. Anak kita tinggal online, persepsinya harus sama. Nah,
nggak usah bingung tugasnya, jawabin aja guru kamu. Caranya aku nggak tahu, lihat jawaban teman kamu, kan gitu. Salah satu biasa suka ada yang pintar tuh jawab duluan, ikutin aja tuh jawabannya. Kadang-kadang kita tuh stres duluan kalau mamanya pergi, ya kan, bapaknya pergi. Terus tugasnya bagaimana, ngumpulinnya gimana? Kan nanti sampai jam 4 ngumpulinnya. Ya insya Allah papa udah pulang kan gitu. Bahkan sekarang dari jam 8 malam, ya kan? Artinya kalau malam ngumpulinnya, ibunya masih bisa kontrol. Oh ini jawaban 3 salah ini, jawaban salah gitu kan. Itu artinya bahwa harus ada timbul persamaan persepsi antara kita dengan orang di sekitar kita. Yang kedua adalah kita belajar apa yang dipahami Nabi Ibrahim itu sama dengan dipahami oleh Ismail. Apa yang dipahami Ibrahim sama dengan dipahami Ismail. Kadang-kadang apa yang kita pahami anak kita nggak paham, atau sebaliknya, ayah nggak paham. Yang dipahami anak kita nggak masuk di otak kita. Nah itu maka kemudian butuh dialog. Saya juga kadang-kadang sering sama anak saya nomor 1 tuh, ayah nggak paham. Gitu kan. Ya entah anak sekarang yang kebanyakan makan gizi kali ya, vitaminnya kebanyakan, jadi pahaman dia daripada orang tuanya. Nah, maka harus kita pahamin dulu. Saya suka panggil tuh, bentar Kak, ayah harus paham dulu ini. Jangan kemudian dia pahamnya lain, saya ya. Dia bilang tuh dari Kak Ais. Kak Ais tuh ada 3, kakaknya yang namanya Ais ada 3. Ais yang mana dalam arti saya nih? Dia mah Ais tuh ngasih, gitu kan. Ais yang mana nih ada 3 nih. Gitu. Harus ada persamaan persepsi yang kita pahami dengan yang kita jadi dialog dalam keluarga kita. Kemudian ada sampai 4 di sini. Yang keempat adalah keluarga harus ada suasana dialogis, ngobrol. Kalau udah ngobrol insya Allah semuanya baik. Bahkan Nabi mengingatkan masalah apapun akan selesai kalau kita udah duduknya sama rata. Kalau udah duduk begini, insya Allah masalah apapun selesai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.